Pengalaman hidup saya sendiri, saya adalah seorang yang kritis, kritis selalu dalam krisis maksudnya ya. Saya kritis terhadap orang lain, gitu. Saya mudah sekali untuk menilai orang lain, menemukan kekurangan, kesalahan dan seterusnya. Sampai pada suatu hari ada seorang yang mengatakan kepada saya, kamu harus belajar untuk lihat bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Setiap orang itu ada hal yang baik pada dirinya. Ini saya tidak bicara tentang hal yang ini, gitu. Saya bicara tentang hal yang relatif. Sekali lagi, manusia berdosa. Gambar Allah itu sudah rusak, tapi masih ada. Hingga ada kebaikan-kebaikan relatif pada diri setiap orang. Kamu harus coba belajar untuk lihat. Perkataan itu mengubah saya. Gitu ya. Mengubah saya. Saya mulai belajar untuk melihat. Meskipun orang ini memiliki kekurangan ini dan itu, tapi ada hal-hal yang baik yang ada pada orang itu yang saya pun bisa belajar dari orang itu. Saya pun bisa mengasihi orang itu. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, sulit mengasihi seseorang. Ketika saya bilang seseorang, saya nggak tahu yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu siapa. Ketika kita sulit mengasihi seseorang, apakah tidak ada yang baik pada orang itu sehingga kita tidak bisa mengasihi dia? Kalau kita cinta diri dan sulit mengasihi orang lain, bukankah itu artinya kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain? Saya lebih baik, saya tidak bisa melihat sesuatu yang baik pada diri orang itu. Kita menganggap orang lain lebih rendah, lebih buruk daripada kita. Kita lebih baik, dan kemudian orang lain itu lebih buruk daripada kita. Kita tidak bisa mengasihi orang itu. Maka kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, perintah ini justru ya, Tuhan mau pakai supaya kita belajar merendahkan diri dan kemudian meninggikan orang lain. Merendahkan diri yang kemudian mengutamakan orang lain. Merendahkan diri yang kemudian mengangkat orang lain. Karena di hadapan Tuhan kita semua sama. Di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang berdosa. Di hadapan Tuhan semua manusia itu sama. Kita perlu belajar untuk mengasihi orang lain. Tidak menganggap diri kita lebih daripada yang seharusnya. Tidak menganggap orang lain lebih rendah. Tapi kita harus belajar untuk melihat orang lain, kebaikan orang lain. Ada kebaikan di dalam diri orang lain. Kita belajar juga mengasihi dia. Kalau saya tidak cinta diri, kalau saya benci diri saya, ada orang-orang yang demikian. Kalau saya membenci diri saya, berarti saya tidak bisa dan saya tidak perlu mengasihi orang lain dong. Karena perintahnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka kalau saya benci diri saya tidak bisa mengasihi diri saya nggak harus mengasihi orang lain, betul kan ya? Tapi pertanyaan saya, benarkah tidak ada yang baik pada diri kita? Kalau ada orang yang menganggap dirinya tidak ada sesuatu yang baik pada dirinya sehingga dia bahkan membenci dirinya, saya katakan ini pun adalah hal yang salah, ini pun adalah penilaian yang salah. Tidak mungkin tidak ada hal yang baik ya pada diri seseorang, tidak mungkin. Yang sebenarnya terjadi adalah kemungkinan besar orang itu merasa bahwa dia layak mendapatkan yang lebih baik. Dia tidak puas dengan keadaannya, dia tidak puas dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, sehingga dia tidak bersyukur kepada Tuhan, dia bersungut-sungut dan kemudian dia mengatakan bahwa dia membenci dirinya. Itu sebenarnya dia tidak puas dengan apa yang Tuhan tentukan bagi dia. Saya percaya bahwa setiap manusia itu tetap memiliki kebaikan karena Tuhan menciptakan kita di dalam gambarnya.